Lihatlah tawaran agama tentang jihad. Ketika banyak orang menerjemahkan jihad itu identik sama pedang yang terhunus, senjata yang memiliki kekeran khusus, gitu. Padahal Islam tawarkan tidak seperti itu. Yang namanya jihad ini al-jihadu fi sabilillah bi amwalikum wa bi anfusikum. Jihad yang paling utama dengan hartamu dan jiwamu. Harta yang dikedepankan baru bicara jiwa. Berarti kalau orang yang berilmu tahu, kalaupun dia pengen jadi orang kaya bukan buat sombong, buat jihad. Maka bagaimana caranya dia bisa menjadi orang yang kaya raya untuk bisa berjihad? Karena dia tahu bahwa dia mampu berjihad dengan harta. Tapi kan gak semua orang mampu berjihad dengan harta. Karena berapa banyak orang yang tadinya susah, itu agamanya Masya Allah, sholatnya tepat waktu, tidak pernah terlambat. Tapi ketika Allah jadikan dia orang yang kaya raya, Masya Allah, sholatnya berantakan, ibadahnya rusak, gagal ujian yang kedua. Ini yang pernah dilakukan oleh Umar ibn Khattab. Beliau sahabat Nabi, orang mulia setelah Abu Bakar. Bahkan di tangan Umar lah Allah titipkan 3/4 dunia. Kalau dia mau, dia bisa punya harta menutupi Masjid Nabawi. Dan itu terjadi ketika tertaklukannya kerajaan Parsi itu. Harta rampasannya itu emas, batangan, permata, berlian itu nyaris menutupi Nabawi. Menangis Umar sambil berkata, inilah awal sebuah ujian yang mendatangkan kehancuran. Lihat, ingatkah kita dengan tangisnya Abu Darda ketika tertaklukkan kerajaan Siprus, kerajaan yang kuat. Yang dia bahas itu bukan harta rampasannya, bukan. Kalau kerajaan sekuat ini saja bisa hancur cuma karena maksiat yang merajalela di kerajaan tersebut. Sehingga semua penyebab kemaksiatan itu bisa membuat para sahabat ini menangis. Umar pun merasakan itu. Tidak pernah Umar sebagai khalifah, penguasa 3/4 dunia, terlambat dalam urusan sholat. Tidak kebayang gak tuh? Ya, kalau presiden kan cuma satu negara. Ini Umar ini 3/4 dunia. Dunia ini yang bulat, cuma 1/4 yang bukan di tangan Umar. Jadi kalau bicara sibuknya Umar, subhanallah. Tapi dia tidak pernah terlambat yang namanya sholat berjamaah, Umar. Kecuali sekali Umar terlambat sholat berjamaah, yakni ketika beliau tidak sholat asar dan terlambat mendatangi sholat asar itu. Sehingga beliau pun meminta maaf kepada umat, kepada masyarakatnya. Ya, setelah saya sholat, Umar tuh tidak ada malu. Umar sih orang dia batal buang angin aja ngomong ke depan umat gitu loh. Umar itu. Ini dia terlambat, dia minta maaf, wahai masyarakatku, aku khalifahmu Umar ibn Khattab telah melakukan kesalahan yang fatal sekali. Dunia membuatku terlambat mendatangi ibadah yang wajib ini. Ya, karena kalau bicara sholat asar tuh banyak hadis yang Masya Allah. Ya, man taraka sholat al-asar habita ma sana'u. Rawahu Bukhari. Orang yang meninggalkan sholat asar tuh musnah semua kebaikan dari pagi hingga sore. Gak main-main loh. Masya Allah. Umar bicara begini, aku terlambat melakukan sholat asar, aku masbuk. Dia masbuk dapat cuma terlambat. Karena aku memiliki kebun yang besar. Pegawaiku ini membuat aku terlambat mengatur mereka. Ya sudahlah, tapi mulai sekarang aku adalah khalifahmu Umar ibn Khattab. Mulai sekarang aku wakafkan kebun besarku itu untuk negeri ini. Don't try it at home. Antum jangan coba-coba dulu, antum bukan Umar, ya. Loh bapak terlambat pak, tumben sholat terlambat. Ya Allah, ini toko ndak ada yang jaga. Pegawai lagi pulang kampung, jadi saya handle semuanya. Ya Allah, tapi mulai sekarang toko saya wakafin. Makanya saya bilang don't try it at home gitu ya. Kita belum tergolong Umar ibn Khattab ini ya. Karena level kita bukan level beliau lah ya. Bukan berarti kita nggak bisa meniru beliau. Cuma memang levelnya belum segitu gitu loh. Ya kalau Umar ngomong kayak gitu kan Masya Allah. Ini manusia betul-betul ini ubinnya tanah, internetnya langit, Umar ibn Khattab. Orang yang udah menalak dunia.
Dia nggak butuh dengan dunia. Apalagi ketika Nabi kabarkan bahwa aku melihat istana emas milikmu ya Umar di surga. Sejak itu Umar nggak tertarik sama dunia. Al-qasdu fil fakri wal ghina. Menjadi orang yang bikin orang bingung, mau kaya mau miskin. Umar begitu sudah. Tidak ada perubahannya sama sekali. Ya. Bahkan ketika penaklukan Palestina, ya, di bawah pimpinan seorang yang biasa-biasa saja, Abu Ubaidah bin Zarrah, yang menggantikan Khalid bin Walid dulu itu. Ketika Palestina kalah sama Islam dari tangan Abu Ubaidah bin Zarrah, ya, Romawi masih gengsi, tidak mau memberikan Palestina ke tangan Abu Ubaidah, tidak level gitu loh. Panggil pemimpinmu Umar, sudah datang kemari, saya akan kasih langsung. Ya dikabarkan ke Umar, kita menang, cuma Romawi tetap nggak mau ngasih gitu loh. Kalau kamu tidak datang kemari Umar. Dia pengen ketemu manusia penguasa 3/4 dunia. Kebayang nggak? Ini manusia penguasa 3/4 dunia mau datang ke Palestina. Repotnya manusia, kebayang nggak tuh? Lawang kita bupati mau datang aja pagar dicat kok semua ya. Pengamanan khusus sepeda nggak boleh tengah, harus minggir dikit tuh, masya Allah ya. Repotnya itu. Ini penguasa 3/4 dunia mau datang, kebayang repotnya itu. Sampai-sampai pasukan Umar yang biasa-biasa pun pakai pakaian rapi, Umar mau datang, padahal Umar nggak bakal ngelihat dia, barisannya paling belakang, betul? Cuma rapi dulu aja lah, gitu ya. Setelah semua siap, Romawi pun dengan penampilan atribut resmi kerajaannya menyambut manusia yang mulia, Umar ibn al-Khattab, manusia penguasa 3/4 dunia. Subhanallah. Ini Umar datang ke gedung untuk diserahkan Palestina ke tangannya. Semua orang melongo. Yang paling melongo itu ya Abu Ubaidah bin Zarrah. Ngelihat lelaki sederhana datang ke tempat yang dinanti. Lelaki bertubuh kurus, bermata sayu, berkulit pucat, menggunakan pakaian dengan 9 tambalan di pundak, Umar ibn Khattab. Memakai sendal yang betul-betul tidak layak dipandang. Geger manusia. Ini Abu Ubaidah mepet Umar. Mungkin kalau bahasa kita, ini kalau bahasa kita lah ya. Umar, apa kata dunia? Gitu ya. Ini semua orang menantimu dengan penampilan yang seperti ini. Marah Umar. Terkenal perkataan Umar kepada Abu Ubaidah ini. Ya Abu Ubaidah, inna kunna adallu qaumin a'azzanallahu bil Islam, faman nabtagil izzah bi ghairi Islam. Ya Abu Ubaidah, inna kunna adallu qaumin. Kesel Umar diginiin. Emang mau ketemu siapa? Raja Romawi, Panglima? Emang Tuhan dia? Dengar ya Abu Ubaidah, inna kunna adallu qaumin. Kita ini dulu orang yang hina. Ya Allah, Umar Quraisy, sahabat Nabi, mengaku dirinya dulu dia orang yang hina. Quraisy kok hina? Lawang ada Nabi di tengah-tengah Quraisy, betul? Masya Allah. Lah, adallu qaumin, kita hina. Azanallahu bil Islam. Allah telah muliakan kita dengan Islam. Faman nabtagil izzah bi ghairi Islam. Layakkah kita minta dimuliakan selain dari Islam? Masya Allah. Mau apa? Mau menjilat sama Romawi kita? Minta dipandang mulia sama dia? La, al-izzatu lillah. Kemuliaan cuma milik Allah, wahai Abu Ubaidah bin Zarrah. Subhanallah. Harga diri.